Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaksi ya. Opini dan reaksi. Seperti yang kita tahu, lagi rame-ramenya tentang Citayam Fashion Week yang diklaim kepemilikan hak kekayaan intelektual ya, kehaki oleh PT Tiger Wong ya, punyanya Baim Wong gitu ya. Dan ini agak rame sampai-sampai penguasa Jawa Barat nih Ridwan Kamil menyentil dan ini cukup keras sebenarnya, walaupun dibalut sama nasihat gitu ya. Jadi nasihat dari Ridwan Kamil terhadap Baim Wong dan kawan-kawan, nasihatnya adalah tidak semua urusan dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersil. Fenomena Citayam Fashion Week itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula gitu ya. Sekalinya diformalkan, dimewahkan apalagi oleh orang luar, malah akan hilang tujuan dan maksudnya, dan biasanya gerakan malah akan mati muda. Nah, ini menurut gua teguran yang sangat keras gitu ya. Teguran yang sangat keras oleh penguasa Jawa Barat gitu ya. Entah disadari atau tidak sama Baim Wong. Yang pasti menurut gue ini teguran keras. Dan setelah itu ada update dari Instagramnya Baim Wong tentang masalah Citayam Fashion Week. Nggak tahu atas teguran ini atau hal yang lain ya, gue nggak tahu, nanti kita lihat juga apakah ada korelasinya gitu ya. Dan memang sih gue mempertanyakan ya, kenapa Citayam Fashion Week ini harus didaftarkan ke Haki? Apa urgensinya? Udah didaftarkan ke Haki dan ke Kemenkumham juga gitu ya. Ini urgensinya apa gitu ya? Sebab menurut gua tidak ada tanda-tanda ini akan membahayakan pagelaran Citayam Fashion Week gitu ya. Nggak ada dilarangnya Citayam Fashion Week, nggak ada, kecuali itu dalam keadaan bahaya. Citayam Fashion Week ini harus dilindungi dan harus didaftarkan gitu ya. Gua rasa urgensinya nggak ada. Dan satu lagi, Citayam Fashion Week ini lahir bukan dari suatu pagelaran yang terorganisir gitu ya. Kita tahu sendiri kalau keterkenalan Citayam Fashion Week awalnya adalah sebenarnya keterkenalan orang-orang yang diwawancarai media, yang itu menurut gua unik dan bikin orang tergelitik gitu ya, sehingga orang, oh kok ini banyak orang seperti ini gitu diwawancarai, ketika ada tuh ya anak kecil bonge dan macam-macam diwawancarai. Dan itu yang menjadi terkenal sebenarnya awal muasal Citayam Fashion Week terkenal. Jadi bukan karena fashionnya ya, jadi karena orang-orang penasaran gitu loh. Oh ini kok orang-orang unik banget cara berpakaiannya, terus diwawancarainya nggak mau diem gitu. Jadi orang-orang terkenal itu. Baru setelah itu mungkin orang-orang, kok ini orang jadi terkenal sih, ini acara di mana gitu. Dan itu akhirnya terungkap bahwa itu ada di sebuah acara di Dukuh Atas gitu, di Jakarta gitu ya kan. Tempat pertemuan orang-orang dari Bekasi, Depok gitu ya kan, berkumpul di situ. Dan belakangan ini dinamakan jadi Citayam Fashion Week karena orang-orang yang kumpul untuk hangout, anak muda hangout di Duku Atas itu berpakaian beda dari penduduk sekitar gitu. Dan ya itu keterkenalan Citayam Fashion Week awal-awalnya bukan karena fashionnya menurut gua, karena orang-orang yang unik. Dan tentu keterkenalan orang-orang yang diwawancara ini menjadikan orang-orang yang lain pengen ikut, wah gue pengen kesana, gue pengen ke situ. Jadi akhirnya yang terkenal itu jadi Citayam Fashion Week. Jadi pendaftaran ke Haki itu menurut gua sebuah tanda tanya, kenapa harus didaftarkan gitu. Kecuali kalau Citayam Fashion Week awalnya adalah diorganisasikan secara profesional atau udah ada yang mengorganisasikan gitu, itu mungkin bisa diklaim sebagai hak cipta gitu ya. Ya, kita langsung ngelihat komentar Baim Wong di Instagramnya itu kemarin juga. Apakah ini
tanggapan Mbak Imong atas munculnya postingan Ridwan Kamil gue nggak tahu, tapi memang di netizen juga rame-rame ya mempertanyakan masalah ini. Jadi ini pembelaan dari Mbak Imong ya. Jadi pembelaan dari Mbak Imong, dia menuliskan, Citayam Fashion Week ini bukan milik saya, ini milik mereka semua, ini milik Indonesia. Nah ini jadi pertanyaan ya, kenapa kalau misalnya bukannya milik Mbak Imong, bukannya milik ini milik kita semua, milik Indonesia, kenapa harus didaftarkan ke hak kekayaan intelektual pada sebuah PT bernama PT Tiger Wong? Harusnya kalau memang Mbak Im berniat baik, ini harusnya mungkin diajukannya adalah misalnya yang punya wilayah Jakarta, misalnya Duku Atas, Gubernur Jakarta misalnya gitu kan, walaupun namanya jadi Citayam, jadi bekerja sama nih Gubernur Jawa Barat dan Jakarta mematenkan, bisa aja kan, tapi bukan atas nama gubernurnya, tapi atas nama daerahnya Jakarta mematenkan gitu, bisa aja kan, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya jangan dipatenkan. Karena gini, implikasi atas patennya sebuah nama itu akan berimplikasi terhadap komersial. Misalnya gini, kenapa harus didaftarkan ke hak cipta ketika orang make itu sembarangan? Gue bikin nih acara ulang tahun Citayam Fashion Week. Ketika ada yang mengklaim, udah diklaim dah haki, kita bisa menuntut orang yang memakai nama itu karena udah terdaftar. Dan sekarang yang bisa menuntut penamaan dari Citayam Fashion Week adalah PT Tiger Wong, bukan dari penguasa daerah misalnya Jakarta atau penguasa daerah Jawa Barat Citayam, bukan. Jadi semua harus melalui PT Tiger Wong, walaupun mungkin nanti PT Tiger Wong mungkin ngasih dananya itu ke pemerintah daerah Citayam atau pemerintah daerah Jakarta, mungkin ya, dalam pemikiran Mbak Ewong seperti itu. Jadi semacam broker mungkin ya, saya nggak ngerti. Yang jelas itu tidak ada urgensinya menurut saya, dan itu sangat berbahaya kalau itu jatuh ke tangan yang tidak kompeten atau berniat buruk. Kalau saya masih beranggapan bahwa Mbak Imong ini punya niat yang baik. Dia mungkin tidak bakal mengkomersilkan, dia mungkin bahkan implikasi terhadap ekonomi mungkin akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Lain cerita kalau misalnya nanti Citayam Fashion Week ini jatuh ke orang-orang yang rakus misalnya gitu ya. Jadi pendapatan dari hak kekayaan intelektual terhadap nama Citayam Fashion Week jadi miliknya dia, itu bahaya banget. Dan gue masih beranggapan bahwa kalau Mbak Im itu punya niat yang baik ya, track recordnya lumayan baik selama ini gitu ya. Jadi dia menulis Citayam Fashion sebagai ajang membuat tren ini menjadi wadah yang legal, nggak musiman, dan yang penting bisa memajukan fashion Indonesia di mata dunia. Jadi konsepnya terutama fokusnya kepada fashionnya aja ya. Gue nggak ngerti, karena mungkin istrinya sebagai model, jadi dia merasa dia punya kepentingan untuk itu gitu ya. Dan dia kan karena kenapa saya tergerak berawal ini karena istrinya dia gitu ya, sebagai dunia fashion, mengerti dunia fashion. Achievement yang penting gimana caranya, kata dia gitu kan. Jadi next aja, orang dengan mimpi yang besar harus membantu mereka karena kepentingannya bukan karena kepentingan bisa dapat berapa, tapi misinya itu mau dibawa sejauh apa, dan sejauh apa kita percaya dengan tujuan itu, dan tujuan itu kesejahteraan siapa, dan apakah manfaat untuk orang banyak. Terlalu berisiko karena kita punya cita-cita tujuan besar, karena membuat suatu menjadi besar pasti memerlukan biaya. Nah ini sebenarnya yang pertanyaan untuk Mbak Imi sendiri, bukannya untuk orang-orang lain gitu ya. Pendaftaran Citayam Fashion Week itu tujuannya untuk apa, visinya untuk apa, untuk kesejahteraan siapa? Terus karena membuat sesuatu menjadi besar pasti memerlukan biaya. Dan setahu gua selama ini Citayam Fashion Week itu nggak ada biaya bro, semua gratis.
orang-orang berjalan di duku atas itu gratis, walaupun mereka harus mematuhi peraturan yang ada, tidak buang sampah dan macam-macam. Gue rasa mereka gratis semua kok di Tayam Fashion Week. Nggak ada yang tiketnya, nggak ada kan ya teman-teman. Kalau misalnya ada tiketnya, coba kok komentar di bawah apa yang lu harus mengeluarkan biaya berapa. Setahu gue gratis gitu ya. Maksudnya memerlukan biaya ini apa ya? Gue nggak ngerti gitu. Apakah harus nanti jadi lebih wah gitu, jadi ada banner-banner mantep di situ Cayam Fashion Week dan itu harus di provide seseorang dan orang itu adalah Mbak Imong. Gue nggak ngerti gitu ya, untuk memajukan Citayam Fashion Week mungkin ya dalam pikiran dia, mungkin nanti ada banner-banner, mungkin macam-macam memerlukan biaya. Tapi setahu gue selama ini Citayam Fashion Week itu tidak memerlukan biaya dan udah terkenal ya, tanpa ada harus sponsor, tanpa ada iklan. Ini dunia Fashion Week nggak ada, semuanya gratis. Baru kali ini gue denger ini memerlukan biaya. Untuk biaya untuk apa? Jadi ini sebenarnya yang ditulis ini, pertanyaan yang ditulis ini adalah pertanyaan kita untuk Mas Baim gitu ya. Apa tujuannya gitu ya? Untuk kepentingan siapa? Gitu. Dan saya pun bilang ini kepada mereka semua cuma ada 4 nih. Bonge, Roy, Kurma, JJ. Itu lagi sakit JJ-nya katanya. Ini sampai dijelaskan JJ-nya lagi sakit gitu kan. Udah diundang juga Persis Buta. Jadi Citayam Fashion Week dipersempit menjadi kepunyaan milik Bonge, Roy dan Kurma ya, sama JJ ya. Hasil ini belum saya tahu ada apa enggak. Dari hasil dari sini saya belum tahu ada atau enggak. Tapi kalaupun ada, itu jadi milik kalian juga. Dan bukan cuma itu, ingat ada nama Citayam di depannya. Ini juga milik mereka, benar. Dengan tangan kalian, Boy, Roy, JJ dan Kurma, kalian bangun Citayam menjadi, waduh, ini kejauhan bro. Gue rasa ini memperkecil peran dari pewawancara di awal terkenalnya Bonge, Roy dan JJ gitu ya. Banyak kok yang diwawancara sama orang yang memperkenalkan mereka. Orang-orang ini gue rasa yang lebih pantas untuk dirangkul juga ya, karena jarang loh misalnya ada orang yang wawancarai di event-event yang memang nggak terkenal gitu ya, dan itu bisa mengakibatkan orang terkenal. Jadi gue rasa sejarah dari Citayam Fashion Week bukan milik dari Bonge, Roy dan Kurma dan JJ gitu. Justru mereka adalah orang-orang yang diuntungkan dari keterkenalan berita-berita macam ini ya, termasuk Citayam Fashion Week gitu ya. Jadi mengatasnamakan Citayam Fashion Week hanya kepada Bonge, Roy dan Kurma itu menurut gue kesalahan yang sangat besar ya. Jadi seharusnya enggak gitu ya. Setiap orang yang ada di situ di Citayam Fashion Week merupakan aktor utama, karena itu enggak ada pemimpinnya gitu ya. Itu berasal dari akar rumput. JJ, Bonge, Roy cuma sekedar yang mendapat keuntungan dari peristiwa ini, bukannya mereka yang mensponsori. Dan kalau mau dibilang yang pertama kali memperkenalkan Citayam Fashion Week menurut gua adalah orang yang ngerekam wawancara Bonge, wawancara Roy sama Kurma gitu ya, yang awalnya memang kita nggak ngeh kalau itu adalah acara Citayam Fashion Week gitu ya. Saya hanya butuh kepercayaan kalian. Kepercayaan siapa nih? Kepercayaan 4 orang ini apa kepercayaan netizen gitu ya. Jadi gua nggak tahu ya. Dan alhamdulillah semua kejadian ini terakhir ini ada. Insya Allah saya nggak mengada-gada. Kalian boleh langsung menanyakan pihak yang bersangkutan. Kapan saya pertama kali hubungi Bonge? Kapan saya mendaftarkan ke Haki? Kapan saya berbicara ke semua orang berhubungan dengan Citayam Fashion Week? Kapan saya minta izin Pak Menteri untuk memindahkan CFW ke tempat yang lebih layak? Kapan saya minta izin di Dirut Sarinah menjaga-jaga? Waduh, ini kejauhan bro. Maksud gua itu kalau misalnya itu dihitung sebagai hutang, dihitung sebagai
kegiatan yang menurut Baim sebagai apa ya, kepentingan, menurut gua orang-orang nggak menangkap itu gitu ya, nggak apa maksudnya, nggak mengharapkan itu juga gitu. Kenapa mesti repot-repot gitu kan? Citayam Fashion Week udah terkenal gitu ya. Kenapa harus direpot-repotkan untuk dipindahkan, harus dapat izin ini, harus dapat izin itu. Sedangkan dari pemerintah Jakarta sendiri sebagai tuan rumah itu monggo-monggo aja ya. Gua rasa nggak ada larangan kecuali menaati peraturan yang ada gitu ya. Jadi harus menyatakan diri udah punya udah apa ya, udah melakukan ini melakukan itu, gua rasa itu bukannya urgent ya, bukannya kepentingan dari masyarakatnya gitu ya. Itu jangan disalahkan kita gitu kalau Mas Baim udah melakukan itu semua, eh, karena Citayam Fashion Week udah terkenal sebelum hal-hal seperti ini gitu ya. Next selanjutnya ya, tujuan besar untuk kalian lebih Indonesia, saya peduli dengan negara bla 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 bla, menjadikan Indonesia lebih maju ya, semua kalian semua ya. Ya kalau Mas Baim sayang terhadap Indonesia, sayang terhadap pagelaran kita yang Fashion Week seperti ini, jangan dikotori. Menurut gua bukan dikotori sih, maksud gua dicampuri lah, karena nanti feel-nya beda gitu, feel-nya beda. Orang-orang suka dengan Fashion Week, kita yang Fashion Week karena unik gitu ya. Ketika ini udah jadi booming, udah komersial, udah butuh biaya nih, yang seperti tanda kutip Om Baim bilang, biaya, perlu biaya. Selama ini nggak ada biaya, jadi udah kehilangan jati dirinya kita yang Fashion Week ini. Biarkan aja mengalir seperti biasa. Kalau pengen bikin fashion yang lebih wah, lebih megah, lebih macem-macem, perlu biaya dan macem-macem, bikin aja yang lainnya. Misalnya Tiger Wong Fashion Week, kan bisa aja di rumahnya dia gitu, di depan, bisa kan. Jadi jangan mencampuri yang udah terbangun gitu ya. Menurut gue ini bakal jadi presiden buruk buat Om Baim kalau nggak dicabut. Tapi dari semua ini ya, gue yakin banget kalau Om Baim juga nggak punya niat yang buruk gitu ya. Tapi caranya menurut gue harus dipertimbangkan lagi. Apalagi mengklaim Citayam Fashion Week menjadi kepunyaan PT Tiger Wong itu sangat tidak etis. Bahkan itu dipertanyakan langsung sama yang punya wilayah ya, Citayam. Tapi gue nggak tahu yang punya wilayah Jakarta aja ini mempertanyakan juga enggak, karena ini teguran yang keras ya Om Baim, karena ini seorang gubernur enggak mencela-mencela, ini dia harus menegakkan daerahnya gitu ya, walaupun kedengarannya sebagai nasihat, ini sebenarnya teguran yang keras ya. Ini secara politik teguran yang keras, karena ini bisa berakibat yang buruk kalau ini terjadi pada orang lain gitu ya. Karena misalnya diklaim sama orang lain, belum tentu sama Om Baim, bisa jadi hal yang buruk. Ini karena yang klaim adalah Om Baim, mungkin Pak Ridwan Kamil masih agak apa ya, memberi nasihat ya. Kalau misalnya sama orang lain udah pasti dicabut, ini udah dipermasalahkan gitu ya. Oke gitu aja opini gue, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.